sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan ini kita semua hadir di sini untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari rekan kita, Ibu Maria Avianti dan Liu. Aksi nyata untuk modul 1.4 yaitu pembuatan keyakinan kelas. Dengan kegiatan ini, Ibu Yanti ingin menjalankan tugasnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kebahagiaan bagi para siswa di sekolah ini. Dalam kegiatan ini, besar harapan dari saya juga kita semua supaya kita berharap agar kedepannya kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhusus bagi para peserta didik. Untuk itu, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Yanti untuk kegiatan ini. Terima kasih kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hari ini sudah menyediakan waktunya mewakili kepala sekolah yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan teman-teman guru hebat saya. Sebagai calon guru penggerak, saya merasa sangat beruntung dan terhormat dapat berbagi pengetahuan yang saya peroleh melalui pendidikan yang sedang saya jalankan saat ini. Saat ini saya sedang menjalankan aksi nyata terkait modul 1.4, yaitu pembuatan keyakinan kelas. Tema yang saya pilih tentang budaya positif. Budaya positif ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi sebuah visi untuk mengubah sekolah kita menjadi tempat yang paling nyaman, baik, lebih berdaya dan lebih positif, dan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan siswa di sekolah kita, yaitu di SD Katolik Kemiri. Baik teman-teman, langsung saja di sini saya akan menampilkan modul aksi nyatanya 1.4 mengenai pembuatan keyakinan kelas. Yang berikut teman-teman, mari kita sama-sama melihat pada pertanyaan pemantik. Di sini saya memberikan 4 pertanyaan. Yang pertama, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Dan yang ketiga, guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Buat teman-teman saya yang hebat, dari keempat pertanyaan pemantik ini, menurut teman-teman, kira-kira pertanyaan yang pertama itu, pemberian hukuman akan mendisiplinkan siswa. Apakah menurut teman-teman layak siswa tersebut yang melanggar aturan kita memberikan hukuman? Baik, kalau menurut saya itu termasuk layak, tapi kita lihat dari sisi mana dulu. Oke, terima kasih. Terus yang kedua, pemberian hadiah untuk meningkatkan prestasi siswa. Apakah ini kita sepakat dengan pertanyaan yang kedua ini? Sepakat. Kita lanjut yang berikut, yang ketiga. Guru harus memberikan solusi pada setiap siswa yang bermasalah. Ya, itu benar. Benar. Yang keempat, guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Kita sepakat. Oke, baik. Kita lanjut yang berikut. Teman-teman, kita lihat yang berikut mengenai budaya positif. Budaya positif itu sendiri di sekolah artinya bahwa nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, baik teman-teman, dengan pernyataan seperti ini, dengan adanya
kurikulum merdeka di sekolah kita yang baru terlaksana di tahun ini, kita sama-sama mengetahui bahwa dengan adanya budaya positif ini, setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah menerapkannya. Yang berikut, bagaimana motivasi perilaku manusia? Itu di sini ada tiga langkah dalam memotivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang berikut, bagaimana motivasi perilaku manusia? Itu di sini ada tiga langkah dalam memotivasi perilaku manusia. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita masuk ke bagian yang berikut tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya itu yang pertama, mempersilahkan murid-murid di sekolah kita atau di masing-masing kelas untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang harus kita sepakati di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita memberikan mendengar pendapat dari setiap siswa, kita mencatat semua masukan-masukan dari murid, atau mungkin ada kegiatan yang melibatkan teman-teman, kita buat dalam bentuk tulisan, kemudian kita tempel pada papan tulis atau kertas. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kita mampu memperbaiki atau ganti dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif jika kita menemukan itu ada. Jadi keempat, kita kembali meninjau daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, kita sebagai guru mengajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang tujuh dari peraturan tersebut. Langkah yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Dan langkah yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang memang mudah kita pantau, kita lihat oleh semua warga sekolah. Kita masuk ke bagian yang berikut tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, langkah-langkahnya itu yang pertama, mempersilahkan murid-murid di sekolah kita atau di masing-masing kelas untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang harus kita sepakati di sekolah atau di kelas kita masing-masing. Kemudian langkah yang kedua, setelah kita memberikan mendengar pendapat dari setiap siswa, kita mencatat semua masukan-masukan dari murid, atau mungkin ada kegiatan yang melibatkan teman-teman, kita buat dalam bentuk tulisan, kemudian kita tempel pada papan tulis atau kertas. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, kita mampu memperbaiki atau ganti dengan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif jika kita menemukan itu ada. Jadi keempat, kita kembali meninjau daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, kita sebagai guru mengajak murid untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang tujuh dari peraturan tersebut. Langkah yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Dan langkah yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang memang mudah kita pantau, kita lihat oleh semua warga sekolah. Selanjutnya teman-teman, kita lihat
posisi kontrol guru. Di situ ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama, penghukum, yang kedua, pembuat merasa bersalah, yang ketiga, teman, yang keempat, pemantau, dan yang kelima, sebagai manajer. Langkah selanjutnya, kita lihat tentang 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu terdiri dari kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Kita sama-sama perhatikan ada beberapa kalimat yang berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, ada pernyataan yang seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu sangat seru. Yang kedua, ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Dan yang ketiga, aku hebatkan bisa bikin ibu guru kejar aku. Dan yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kita kembali lihat pernyataan pertama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Nah, kalimat itu menurut teman-teman kira-kira dia masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia bagaimana? Apakah di kesenangan, apakah cinta kasih dan sayang, kebebasan atau penguasaan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kesenangan. Ya, kesenangan. Pernyataan yang kedua. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira dia masuk? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti dia masuk ke penguasaan. Ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bebas. Kan sama ini gimana aku? Kan tidak pernah Langsung yang di macam tangan dulu di video keluarga. 1, 2, 3 saya. Baik, terima kasih. Bagian jalan hidup saya yang saya merasa bahwa itu adalah puncak dari seluruh perjalanan hidup saya, yaitu bahwa di saat saya menjadi guru terus menangani sebuah kelas pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran, semua anak berhasil, ada yang memperoleh juara dan bisa naik ke kelas berikutnya. Itu adalah saya merasa paling bahagia atau saya merasa berhasil dalam melaksanakan tugas. Asis itu dibagi menjadi 3. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, serta menstabilkan identitas. Dari ketiga segitiga restitusi ini dengan tujuan membentuk siswa lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Sekarang yang terakhir ya. Baik teman-teman, sekali lagi saya kembali mau menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa melalui pembahasan materi kali ini, kita semua teman-teman guru hebat memahami betapa pentingnya perubahan budaya sekolah kita, khususnya di SD Katolik Kemiri, dengan mengadopsi budaya positif kita dapat menciptakan iklim pendidikan yang memperkuat siswa kita, menginspirasi mereka untuk bertumbuh dan membantu mereka mencapai potensi yang penuh bagi dalam diri mereka. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasama, atas upaya teman-teman pada hari ini. Saya mengajak teman-teman guru hebat, mari kita sama-sama untuk
berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif yang membawa manfaat besar bagi siswa-siswi di sekolah kita, yaitu Sekolah Dasar Katolik Kemiri. Sekian dan terima kasih. Kita menerapkan kelas kita, ini menjelaskan dulu artinya bahwa salah satu aturan yang harus kita sepakati bahwa aturan yang harus benar-benar kita jalankan. Tujuannya untuk apa? Adanya kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas ini bahwa mengajarkan kita untuk yang pertama harus bertanggung jawab. Pertama harus bertanggung jawab. Adanya bekerja sama. Baik. Kalau untuk kesepakatan kelas ini tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Artinya bahwa dari dalam dari diri kita tidak ada kedua. Seperti harus dari diri bawah dengan membuat kesepakatan sebentar itu artinya bahwa kita boleh lagi. Jadi kita bicarakan hari ini adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang kita terapkan dalam kelas kita yang nantinya kita terapkan bersama, jalankan ide-ide yang muncul hari ini. Ibu minta ide-ide dari anak-anak kelas 4. Bisa tidak? Bisa. Yakin tidak? Yakin. Nah, sekarang di sini Ibu bagikan dulu lembaran ini satu. Ibu, mana satu lagi? Setelah itu, sekarang ibu mau tanya sebelum kamu tulis potongan kertas itu mau tanya. Sekarang kira-kira kita sepakati bersama, kira-kira yang yakin dan jelas kita. Coba yang pertama, yang baik-baik deh. Ya. Yang berikut, ucapkan salam. Ucapkan salam. Yang berikut. Ya, menjadi kelas. Tidak. Ya. Yang lain. Ya. Terus ada yang lain lagi? Saling dengar. Ya. Ya. Bagus, harus lebih mandiri. Oke. Santun. Siapa yang mulai? Tidak Leo. Ya. Mungkin ada yang lain lagi. Kasih dulu. Oke, baik. Yang kamu sebut tadi yang menjadi kesepakatan. Nah, sekarang ibu minta
Yang kalau sudah maju. Ya. Tempel. Berikut. Yang sudah boleh tempel di belakang, ya? Aku yang video semua sama-sama. Ayo, Bos. Oke. Sudah? Junior, ambil Junior. Oke, baik. Kita sama-sama perhatikan ini. Yang ada di kolom tulis ini adalah ulangan kelas yang merupakan ide dari kelas 4 ya.